menjadi kaum kelelawar Pak, kan kalau kelelawar siang itu tidur ya Pak ya. Betul. Jadi pengikutnya Imam Batman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan. Tentunya bersama aku Sarli dan juga pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Bahrul Razi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sirli. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Sirli. Alhamdulillah juga kabar baik Pak. Untuk puasa hingga saat ini kita sudah dapat setengah bulan nih Pak, udah dapat setengah perjalanan kurang lebih setengah bulan ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Masih tetap lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum ada godaan yang begitu berat. Bahaya ini. Yang namanya godaan ini yang memang sangat bahaya ya Pak ya. Iya, iya. Baik Bapak, alhamdulillah kita sudah sampai kepada episode ke-7 kali ini ya Pak. Iya. Betul, dan sesuai dengan permintaan teman-teman kemarin, bahwasanya mereka ingin lebih dekat mengenal apa sih puasa Ramadan itu, biar juga suasananya juga dapat karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan sendiri. Betul. Kalau misalnya kita berbicara bulan suci Ramadan nih Bapak, kenapa sih dinamakan puasa? Memangnya tidak ada istilah lain kah? Atau memang udah, maksudnya dalam artian dalam tata bahasanya kenapa dikatakan puasa istilahnya Pak? Betul Mbak Sirli. Jadi pertama dari istilah Ramadan dulu, bulan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan gitu kan? Jadi dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata romidah yang artinya panas, membakar. Mungkin saja dulu ketika disyariatkan itu memang puasa itu waktunya bertepatan dengan bulan atau waktu di mana cuaca begitu panas sehingga betul-betul menguji ketahanan orang yang berpuasa waktu itu. Kemudian kenapa disebut puasa itu dalam bahasa Arab asyam. Jadi makna istilahnya itu al-imsak, sebenarnya menahan sesuatu yang sesungguhnya itu boleh pada di luar puasa, tapi kemudian tidak dibolehkan ketika sudah bulan Ramadan. Jadi maknanya al-imsak, menahan memang. Berarti maaf nih Pak, berarti kan kalau misalnya kita habis sahur nih Pak, ada kalimat imsak, berarti itu artinya tahan itu apa? Iya. Atau apa gimana Pak? Iya, mulai puasa tahan. Betul. Berarti tahan, kita harus menahan lapar, menahan dahaga. Itu warning, itu peringatan. Hati-hati, itu kalau lampu itu lampu kuning sudah. Kuning, kalau di lalu lintas lampu kuning ya Pak. Pas azan nanti baru lampu merah itu. Oh berarti istilahnya kalau misalnya kita mendengar imsak, kita masih diperbolehkan untuk minum ya Pak? Boleh sebenarnya, cuman bagi orang awam itu kadang tidak perlu kita menyampaikan hal itu. Bagi orang yang sudah paham dan mengerti fikih itu sudah tahu sesungguhnya bahwa larangan untuk makan, minum, dan sebagainya yang dilarang di bulan puasa itu ya mulai azan itu. Soalnya Sarli itu dulu pernah Pak, jadi ada kegiatan kayak berkemah. Kebetulan itu di bulan suci Ramadan juga. Yeah. Nah, waktu itu kan kita pasti sahur bersama ya Pak. Terus ada kata imsak. Nah, Sarli itu mau minum, tapi terus dicegat sama teman. Kan udah imsak, nggak boleh. Nanti kamu batal puasanya. Berarti itu tidak sepenuhnya benar ya Pak ya? Itu mungkin ada benarnya karena lebih hati-hati saja. Lebih hati-hati. Sama dengan kalau kita naik mobil 60 km per jam gitu. Padahal kan mobilnya bisa sebenarnya, tidak apa-apa. Itu lebih hati-hati itu. Sama dengan lampu merah tadi, itu hanya kode kuning. Nah, kode merahnya itu nanti ketika adzan. Jadi puasa itu memang perintah Tuhan, syariat Mbak Sirli yang disyariatkan ke semua umat manusia, tidak hanya umat Islam, tidak hanya umat Nabi Muhammad. Jadi bahasa ulama itu an-nasiyamah syar'un am gitu. Jadi puasa itu merupakan syariat universal. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu menurut para ulama
itu bahkan ada yang berpuasa setahun penuh. Oh, berarti sebelum diperintahkan ataupun disyariatkan kepada Nabi Muhammad itu sebelumnya sudah ada perintah untuk berpuasa juga ya Pak? Ada, karena makanya disebut dengan syariat universal. Semua umat manusia diwajibkan untuk berpuasa. Semua umat para nabi. Nabi Nuh itu 1 tahun full. Wow. Mengingat fisiknya mungkin yang kuat. Kemudian Nabi Daud itu sekarang puasa, besok tidak puasa, lusa puasa lagi, besoknya lagi nggak puasa. Itu puasa ala syariat Nabi Daud. Ada juga katanya yang 50 hari. Jadi tergantung syariat Nabi siapa. Tetapi intinya bahwa semua Nabi itu punya syariat puasa, terutama risalah agama Samawi. Itu hampir semuanya mempunyai perintah untuk melakukan puasa. Itu Mbak Santi. Terus berbicara terkait tenggat waktu Pak, apakah memang dari dulu diisyaratkan untuk umat Nabi Muhammad ini 30 hari atau bagaimana ya Pak? Untuk umat Nabi Muhammad istimewa memang. 1 bulan khusus dan itu bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk melaksanakan bulan puasa. Nah umat-umat yang lain itu tidak. Nah, umat Nabi Muhammad itu punya keistimewaan karena di situ tempat turunnya Al-Quran atau waktu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah langit pertama. Jadi secara mujmal, secara keseluruhan, Al-Quran turun pertama itu ke Baitul Izzah itu totalitas semua. Tapi kemudian diturunkan kepada Nabi juga di bulan Ramadan secara tadriji bertahap itu juga pada bulan Ramadan. Maka Ramadan itu kemudian menjadi waktu yang sangat istimewa. Nanti banyak cerita di tentang adab berpuasa itu diceritakan di situ bagaimana ulama itu memuliakan bulan Ramadan. Berarti sangat benar ya Pak ya bahwasanya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang paling mulia. Betul, paling mulia dan itu memang disampaikan sendiri oleh Allah di dalam sebuah ayat, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau ditanya kenapa harus berpuasa, kenapa harus berlapar-lapar, berhaus-haus, ya tujuannya tiada lain itu, la'allakum tattaqun, yaitu mencetak manusia yang bertakwa. Berbicara untuk takwa sendiri, sebenarnya esensi dari takwa ini sebenarnya bagaimana sih ya Pak? Ya, takwa itu merupakan gabungan. Kalau kita membaca karya Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau sezaman dengan pengarang Alfiyah Ibnu Malik, bahkan mungkin pernah disinggung di dalam kitab beliau itu, siapa Izzuddin bin Abdussalam. Beliau mengatakan bahwa takwa itu merupakan puncak dari capaian orang-orang beriman. Jadi yang disebut takwa itu adalah gabungan antara iman dan amalus soleh, wa amilus solehah, amal atau perbuatan yang bermanfaat. Jadi orang yang beriman itu untuk disebut bertakwa, di samping harus menyempurnakan imannya, dia harus diwujudkan dalam bentuk konkret, wujud nyata, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat. Itu yang disebut dengan takwa. Jadi ini kemudian yang mendorong Imam Izzuddin bin Abdussalam itu menyusun konsep maslahatul mursalah dalam usul fikih itu. Ada istilah maslahat, ada istilah manfaat, ada istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ada maslahatul amah, ada darurat dan sebagainya. Itu merupakan pengembangan dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam ketika beliau itu memahami Al-Quran. Kenapa Al-Quran selalu dimulai ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, selalu begitu. Jadi itulah takwa, memberikan manfaat. Artinya kalau puasa itu hanya ritualitas, hanya menggugurkan kewajiban saja, ya bisa jadi tidak menuju kepada takwa. Betul sekali. Takwa itu ya harus nanti ketika melaksanakan puasa, dia harus berwujud nyata kepada masyarakat bahwa perbuatan kita itu memberikan manfaat. Itu Mbak Shirley.
Sangat menarik sekali kalau misalnya kita berbicara terkait bulan suci Ramadan ini ya Pak ya. Banyak sekali hal-hal yang ingin digali sebenarnya. Namun untuk di episode 7 ini kita tahan dulu ya Pak. Kita dapat bertemu kembali biar juga teman-teman lebih penasaran terkait apa sih puasa itu. Yang penting jangan puasanya setelah sahur, mulai tidur startnya, kemudian finishnya ketika menjelang adzan maghrib. Itu sih Pak Sherly. bukan ini ya Pak, berarti bukan ibadah, bukan tidur yang sebagai ibadah berarti ya Pak ya. Latihan ya Pak. Bukan latihan, itu malah membalik yang biasanya siang jadi malam, yang malam jadi siang. Itu kebalik ya Pak berarti. Iya, membalik kebiasaan saja itu. Candaannya sih menjadi kaum kelelawar Pak, kan kalau kelelawar siang itu tidur ya Pak ya. Betul. Jadi pengikutnya Imam Batman. Imam nanti ada baru ya Pak ya, hadis riwayat Batman nanti ya Pak ya. Iya. Berkeliaran di malam hari. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Untuk pertemuan kita kali ini, mungkin dari Bapak sendiri ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemirsa Semacam TV? Baik Mbak Sherly, jadi saya hanya bisa menyampaikan bahwa kita masuk ke dalam bulan yang sangat mulia, maka kita sebisa mungkin berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Itu saja. Terima kasih Mbak Sherly. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan dan juga waktunya. Serta yang penting adalah terima kasih atas wawasannya yang telah diberikan kepada Sherly khususnya dan juga teman-teman pemirsa Semacam TV. Baik teman-teman, buat kalian yang masih ingin ada unek-unek ataupun pertanyaan terkait bulan suci Ramadan, kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.